Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat kekuatan, kelonggaran waktu, dan nikmat hidayah. Dengan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, serta doa kepada para sahabat tabiin, para ulama sholihin. Alhamdulillah jazahumullah khairah. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan menjelang bulan suci Ramadan, saya menyampaikan nasihat ajaan untuk kita semua sebagai kaum muslimin, yaitu dalam rangka mencari sukses dalam bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di bulan ini segala amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga bagi yang melakukan kejelekan, maka Allah juga akan melipat gandakan dosanya. Semua umat Islam di bulan ini diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh bagi yang tidak ada uzur. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Inilah saat yang tepat bagi kaum muslimin untuk berlomba-lomba mencari dan menabung pahala dengan beramal solih, melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dengan mengerjakan ibadah wajib, zikir, dan ibadah-ibadah sunnah lebih banyak dari biasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna robbakum yakulu kulu hasanatin bi asri amsaliha ila sab'i dhifin wasaumu li wa ana ajzi. Artinya, sesungguhnya Tuhan kalian mengatakan, setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700, dan berpuasa adalah amalan untukku dan aku yang akan membalasnya. Apabila diri kita sibuk mengerjakan kebaikan, tidaklah mungkin kita sempat berbuat maksiat. Bahkan perbuatan baik tersebut dapat menghapus kejelekan yang kita perbuat. Sebagaimana Allah berfirman, Innal hasanati yudhibul sayiat. Sesungguhnya kebaikan dapat menghilangkan kejelekan. Di bulan Ramadan ini, supaya kita setidaknya punya arah atau tujuan standar motivasi diri kita dalam upaya semangat beribadah dalam bulan Ramadan, setidaknya seharusnya kita mentargetkan diri kita sukses dalam menjalani 5 ibadah yang memang sangat pol keutamaannya, terlebih bila dikerjakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sukses melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Yang kedua, sukses sholat tarawih. Dan yang ketiga, sukses tadarus Al-Quran. Yang keempat, sukses iktikaf. Dan yang kelima, sukses menunaikan zakat, infak, sedekah di bulan Ramadan.
Uraiannya, yang pertama adalah puasa Ramadan. Allah telah menjanjikan pahala yang besar bagi kaum muslimin yang sukses menjalankan ibadah puasa di dalam sabda Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirlahu matakotama min tanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, diampuni baginya dari dosa-dosa yang telah terdahulu. Sebaliknya, gambaran ruginya orang yang tidak sukses berpuasa di bulan Ramadan dapat diilustrasikan dalam sabda Rasulullah SAW. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi ruhsatin rohkoso hallahu lahu lam yakdi anhu siyamud dahri. Barang siapa yang tidak berpuasa sehari dari Ramadan selain keadaan yang dimurahkan Allah pada orang, maka pahala puasa sehari yang dia tidak puasa tidak mencukupi jika diganti dengan pahala puasa setahun. Kita tentunya termasuk orang yang ingin mendapatkan pengampunan Allah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat dan tidak ingin rugi karena meninggalkan puasa meskipun hanya 1 hari. Dengan meraih sukses berpuasa, insya Allah kita termasuk orang yang akan mendapatkan pengampunan. Yang kedua, sukses sholat tarawih. Hadis Rasulullah SAW, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirlahu matakotama min dzanbih. Barang siapa menetapi ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, diampuni bagi orang apa-apa yang telah dahulu dari dosa orang-orang itu. Yang ketiga, membaca Al-Quran atau tadarus. Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya mendapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Yang keempat, itikaf Lailatul Qadar. Di dalam 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, Allah menyediakan 1 malam yang lebih mulia dari 1000 bulan atau 83 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Demikian besarnya lipatan pahala yang Allah berikan kepada orang yang beribadah di saat Lailatul Qadar. Karena memang Lailatul Qadar mempunyai banyak keistimewaan. Yang pertama, keistimewaan Lailatul Qadar adalah diturunkannya Al-Quran secara utuh. Qala Ibnu Abbas wa ghairuh, anzalallahul Qur'an jumlatan wahidah minal lahfil mahfud ila baitil iza minas sama'id dunya summa nazala mufassalah bihasabil waqa'iqi fi salasin wa isrina sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas dan selainnya berkata, Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izza kepada Rasul yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Ini menunjukkan keistimewaan Lailatul Qadar. Yang kedua, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Malam penuh berkah ini adalah malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, di malam Lailatul Qadar semua malaikat turun
termasuk juga malaikat Jibril. Keistimewaan Lailatul Qadar ditandai pada dengan turunnya malaikat. Allah Ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam hari itu turun malaikat dan malaikat Jibril. Yang keempat, Lailatul Qadar adalah malam di mana dicatatnya takdir tahunan umat. Fiha yufriku kulli amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauh Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajal dan rizki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Namun catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat dan ia akan mengetahui yang akan terjadi. Lalu ia akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya. Dan yang kelima, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu, maka strategi untuk mendapatkannya adalah meningkatkan amal ibadah kita di 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan dengan rutin melaksanakan itikaf di dalam masjid. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fi asril awakhir, yakni Lailatul Qadar. Fa in dha'ufa ahadukum au ajaza fala yuqlabanna ala sab'il bawaqi. Carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Diri kita sendirilah yang tahu dan bisa mengira-ira kemampuan kita untuk itikaf. Dan semoga Allah memberikan kekuatan, kemampuan, dan qadar baik kepada kita sehingga dapat melaksanakan itikaf di 10 hari akhir Ramadan. Dan Allah memberi anugerah kita meraih keutamaan beribadah di Lailatul Qadar. Amin. Yang kelima adalah sukses dalam Ramadan, membazar zakat, infak, dan sedekah dalam Ramadan. Jangan sia-siakan kesempatan bersedekah di bulan Ramadan, karena dalam riwayat hadis Rasulullah bersabda, an Anas qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ayyu shadaqati afdal qol shadaqatun fi Ramadan. Dari Anas dia berkata, maka sedekah mana yang paling afdal? Nabi menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Jangan lupa kewajiban zakat fitrah atau bagi yang terbiasa menyerahkan zakat mal, zakat tijarah di bulan Ramadan yang sudah nisab. Juga disiapkan dan disetorkan zakatnya. Demikian pula infak-infaknya. Serta sodakoh-sodakohnya. Sesuai dengan kebutuhan dan sodakoh-sodakoh dari 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Sodakoh tanggal 21 Ramadan. Sodakoh Lailatul Qadar tanggal 21 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Dengan pedoman meraih sukses 5 hal di atas, insya Allah kita akan lebih mudah mengarahkan langkah ibadah kita menuju sukses ibadah di bulan Ramadan. Kendala utama bagi kita biasanya adalah kemalasan, merasa lemah, dengan memanjakan tubuh untuk selalu istirahat,
tidur-tiduran, menonton televisi, atau bahkan sibuk dengan HP-nya, bahkan melakukan kegiatan lain yang kurang bermanfaat. Jangan sampai itu terjadi. Mari kita raih kemenangan dengan mempersungguh ibadah. Kita sukses. 5 di atas adalah kunci di dalam kita sukses di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.